Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Neng Lisda Awalia, ahli media keperawatan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, adaptasi kebiasaan baru. Yang pertama itu pengertian PHBS. Apa itu PHBS? Nah, PHBS itu adalah kebiasaan atau perilaku positif yang dilakukan oleh setiap orang, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan kesadarannya untuk mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, serta aktif menjaga lingkungan. Nah, jadi PHBS itu adalah tindakan kita sebagai masyarakat atau sebagai individu dalam meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya kita bisa mempertahankan daya tahan tubuh kita dengan konsumsi makan makanan yang sehat, ada istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur, serta perilaku yang lainnya. Nah, tadi dikatakan menjaga lingkungan. Nah, kita bersih-bersih rumah, bersih-bersih lingkungan, buang sampah pada tempatnya. Itu contohnya seperti itu. Nah, itu pengertian PHBS. Selanjutnya, tujuan PHBS. Tujuan perilaku hidup bersih sehat itu ada beberapa. Yang pertama, mencegah penularan penyakit. Dengan kita melakukan kehidupan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, kita mampu mencegah penularan penyakit. Contohnya seperti apa? Contohnya, dengan hidup bersih, kita menghindari beberapa penyakit. Apabila kita sudah terkena penyakit, kita harus periksakan diri agar tahu bagaimana cara penularannya. Dan lakukanlah cara untuk mencegah penularan. Contohnya, di saat kita flu, gunakan masker. Atau gunakan alat makan sendiri. Atau bisa kita sampaikan kepada keluarga kita, kalau kita sedang flu, agar keluarga kita menggunakan alat makan sendiri, menghindari daripada penularan. Nah, itu ya. Yang kedua, menjaga dan melindungi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Itu tadi ya. Kalau kita memang sudah sakit, kita harus menyadari diri penyakitnya apa, penularannya seperti apa, agar kita bisa menjaga keluarga kita atau masyarakat lain agar tidak tertular. Itu tujuannya. Yang ketiga itu ada manfaat PHBS. Tadi yang pertama pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga sekarang manfaat PHBS. Manfaatnya banyak. Di sini ada beberapa yang akan saya sampaikan. Manfaat PHBS yang pertama itu adalah tubuh sehat dan tidak mudah sakit. Nah, kita lihat dari pengertian untuk meningkatkan kesehatan, konsumsi makanan yang bergizi. Nah, manfaatnya dikala kita mengkonsumsi makanan yang bergizi, dikala kita melakukan PHBS, nah insya Allah tubuh kita akan tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Nah, yang kedua, manfaatnya itu menciptakan lingkungan sehat. Nah, seperti apa lingkungan sehat itu? Ya, misalkan di lingkungan rumah kita bersih-bersih, sapu, pel, atau lain sebagainya, buang sampah pada tempatnya, memilih sampah organik dan anorganik, sehingga kita tahu bagaimana penanganan sampah tersebut. Nah, lingkungannya bersih dan lingkungannya akan sehat. Manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan daya kreativitas otak. Di saat tubuh kita sehat, jiwa kita sehat, lingkungan kita sehat, otak kita akan mencerna oksigen secara maksimal, sehingga kita akan merasa fresh, timbullah ide-ide positif dan kreatif. Nah, yang berikutnya mengurangi pencemaran. Nah, tadi di manfaat yang kedua itu kan menciptakan lingkungan sehat, buang sampah pada tempatnya. Nah, yang keempat mengurangi pencemaran. Nah, ada kaitannya dengan manfaat yang kedua. Di saat kita buang sampah pada tempatnya, kita memilih sampah organik dan anorganik, sehingga kita tahu bagaimana penanganan sampah tersebut, otomatis
dengan tidak langsung kita dapat mengurangi pencemaran yang terjadi pada lingkungan. Begitu ya. Selanjutnya manfaat yang kelima itu menurunkan biaya kesehatan. Nah, di sini maksudnya dikala kita sehat, kita tidak perlu berobat ke dokter. Ya, kalau untuk mengecek kesehatan sekali-sekali ya nggak apa-apa. Beda halnya dengan orang yang sakit, membutuhkan pengobatan. Nah, jadi kalau kita sehat, kita tidak membutuhkan pengobatan. Otomatis kita dapat menurunkan biaya pengeluaran untuk kesehatan. Begitu ya. Selanjutnya manfaat yang keenam itu menurunkan angka penyakit. Jelas, di saat kita melakukan PHBS, kita menghindari dari penyakit. Nah, sehingga angka penyakit pun akan menurun. Dan yang ketujuh itu manfaat PHBS, asupan gizi terpenuhi. Ya, tadi dilihat dari yang pertama, kalau tubuhnya ingin sehat itu harus makan makanan yang sehat, makan makanan yang bersih, makan makanan yang bergizi. Nah, sehingga asupan gizi tubuh kita pun akan terpenuhi. Nah, itu manfaat dari PHBS, dapat dipahami ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang indikator PHBS. Nah, di sini indikator PHBS itu ada 10. Yang pertama, lakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Nah, apabila ada keluarga kita, ada tetangga kita yang sedang mengandung atau sedang hamil, anjurkan untuk melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, baik di bidan praktek swasta, atau misalkan di puskesmas, di klinik, atau di rumah sakit. Kenapa? Karena untuk menghindari resiko-resiko yang tidak diinginkan. Nah, yang kedua, indikatornya itu adalah memberi bayi ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif itu 0 sampai 6 bulan full ASI tanpa ada tambahan apapun. Nah, 6 bulan sampai 2 tahun itu ada MPASI. Jadi dianjurkan untuk memberikan bayi ASI eksklusif. Kenapa? Agar daya tahan tubuhnya maksimal. Karena ASI itu mengandung daya tahan tubuh yang alamiah. Begitu ya. Selanjutnya, menimbang balita setiap bulan. Jadi kalau misalkan di keluarga kita ada balita atau di masyarakat ada balita, dianjurkan untuk datang ke posyandu untuk menimbang setiap bulannya. Kenapa? Karena untuk mengetahui tumbuh kembang balita tersebut. Apakah tumbuh kembangnya bagus atau tumbuh kembangnya terhambat. Sehingga nanti akan ada penanganan langsung. Nah, begitu ya. Selanjutnya indikator yang keempat, makan buah dan sayur setiap hari. Nah, di sini dianjurkan untuk memakan makanan buah atau sayur setiap hari. Kenapa? Karena pada makanan buah dan sayur itu mengandung vitamin, sehingga vitamin tersebut dapat meningkatkan daya tahan tubuh agar tubuh kita tetap sehat. Yang kelima itu indikatornya melakukan aktivitas fisik setiap hari. Nah, di sini disebutkan aktivitas fisik itu contohnya seperti olahraga, tidak perlu yang berat-berat, tetapi teratur setiap hari dilakukan agar tubuh kita selalu terjaga keseimbangannya. Begitu ya. Yang berikutnya, indikator yang keenam itu menggunakan air bersih. Air untuk apa? Misalkan air untuk minum, air untuk mencuci, air untuk mencuci sayuran, air untuk memasak, itu harus air yang bersih agar terhindar dari kontaminasi bakteri. Nah, indikator yang ketujuh itu mencuci tangan ya. Mencuci tangan dilakukan agar terhindar dari bakteri. Berikutnya, indikator yang kedelapan memberantas sarang nyamuk minimal seminggu sekali. Nah, di sini sarang nyamuk itu biasanya di mana? Ya, biasanya di selokan-selokan, di sampah yang menumpuk, di air yang menggenang. Jadi, di saat kita memiliki tempat atau wadah yang ada airnya, silakan dibuang. Atau misalkan kita memang menyimpan air pada wadah, nah harus ditutup. Atau contohnya misalkan selokan-selokan harus dibersihkan gitu ya. Sampah-sampah yang menumpuk, apalagi sampah yang basah itu harus dibersihkan gitu ya, harus dibakar atau lain sebagainya begitu ya. Selanjutnya menggunakan jamban yang sehat. Jadi
kebersihan lingkungan itu bukan hanya rumah atau lingkungan saja. Nah, zaman juga adalah hal yang utama. Harus dibersihkan agar tetap bersih dan sehat. Dan yang terakhir, indikatornya itu tidak merokok. Karena merokok dapat merugikan diri sendiri, begitu pula merugikan orang lain. Kenapa? Karena dalam merokok itu ada zat-zat tertentu yang memang dapat menimbulkan penyakit pada sistem pernafasan. Nah, ini indikator PHBS ada 10 yang dilakukan pada kehidupan sehari-hari. Ya, jadi indikatornya yang barusan sudah dijelaskan. Nah, sekarang kaitannya dengan adaptasi kebiasaan baru. Nah, kenapa kita harus melakukan adaptasi kebiasaan baru? Nah, ada penyebabnya. Penyebabnya itu yaitu sekarang sedang booming COVID-19. Ya, sedang booming coronavirus disease 19. Apa itu COVID-19? Nah, kita jelaskan terlebih dahulu COVID-nya ya, baru nanti ke AKB-nya. COVID-19 itu adalah penyakit yang dapat menyerang manusia dan hewan. Pada manusia, COVID-19 itu adalah penyakit pada sistem pernafasan yang disebabkan oleh virus corona. Ya, jadi pada manusia itu menyerang sistem pernafasan. Nah, pertama kali ditemukan di kota Wuhan, negara Cina pada akhir Desember tahun 2019. Virus ini menular dengan cepat hampir ke semua negara termasuk negara kita, negara Indonesia. Tanda gejalanya seperti apa? Nah, tanda gejalanya banyak. Cuman di sini ada beberapa yang saya sampaikan. Tanda gejala umumnya itu menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Nah, setelah itu gejalanya bisa hilang atau bahkan memberat. Ya, ada lagi gejala yang lain seperti diare, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan penciuman, dan lain sebagainya. Nah, apabila kalau misalkan kita sudah merasakan gejala tersebut, silahkan segera periksakan. Nah, nanti ada tes swab dan lain sebagainya. Begitu ya. Kenapa harus diperiksakan? Agar kita mengetahui apakah kita positif atau tidak. Kalau misalkan kita positif, akan langsung ditangani gitu ya. Oke, penyebaran COVID itu seperti apa? Nah, penyebarannya yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet ya, air ludah. Dari siapa? Nah, air ludah yang keluar dari penderita COVID. Nah, jadi kita harus hati-hati nih kalau ada yang batuk, ada yang bersin ya. Jadi jangankan sedang COVID, sebelum COVID pun kita harus menghindari orang yang batuk atau bersin, atau bahkan kalau kita mau batuk harus ditutup gitu ya. Yang kedua itu penularannya dengan cara memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Jadi kalau kita misalkan akan memegang mulut atau hidung, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun dan air yang mengalir agar terhindar dari bakteri. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID. Nah ya, jadi penularan akan terjadi di saat kita berbicara, ngobrol, cipika-cipiki dengan orang yang menderita COVID. Nah, itu penularannya. Nah, sekarang agar kita tertular, kita harus tahu pencegahannya. Nah, pencegahannya itu bagaimana? Nah, di sini ya, pencegahannya itu dapat menerapkan 3M. 3M itu yang pertama memakai masker. Jadi kita kalau akan pergi atau akan keluar rumah harus memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Dari siapapun kita harus menjaga jarak karena kita tidak tahu apakah orang tersebut penderita COVID atau bukan. Jadi lebih baik waspada, menjaga jarak. Dan yang ketiga, selalu mencuci tangan. Ya, di saat kita akan memegang hidung atau mulut, atau di saat kita setelah bepergian memegang apapun, kita harus mencuci tangan. Nah, itu sepintas tentang COVID-nya. Nah, dengan demikian, ternyata negara-negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown.
Nah, Indonesia sendiri memberlakukan PSBB atau sekarang dikenal itu AKB, adaptasi kebiasaan baru. Ya, jadi dengan adanya COVID-19, kita itu negara Indonesia memberlakukan AKB. Apa itu AKB? Nah, AKB itu singkatan dari adaptasi kebiasaan baru, yaitu tindakan sebagai upaya pencegahan meluasnya COVID-19. Singkatan AKB ini muncul setelah berakhirnya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dengan diberlakukannya AKB, masyarakat membiasakan diri dalam berperilaku hidup bersih sesuai dengan protokoler kesehatan. Yang dianjurkan itu apa? Ya, yang dianjurkan oleh masyarakat, yang dianjurkan oleh pemerintah, diantaranya sering mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jadi pemerintah selalu menganjurkan 3M. Nah, itu tadi sebagai pencegahan ya. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, itu pengertian daripada AKB. Panduan adaptasi kebiasaan baru itu yang pertama di rumah saja. Jadi pemerintah menghimbau kepada masyarakat agar tetap di rumah saja, bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Kenapa? Agar mengurangi pergerakan masyarakat sehingga mengurangi terjadinya penularan COVID-19. Yang kedua, tingkatkan daya tahan tubuh. Nah, jadi dianjurkan kepada masyarakat agar mengkonsumsi makanan yang bersih, yang sehat, yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, agar daya tahan tubuhnya selalu maksimal. Kenapa? Karena di saat daya tahan tubuhnya rendah, otomatis bakteri-bakteri atau virus-virus akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Berikutnya, jaga jarak. Berhubung kita tidak tahu apakah orang di sekeliling kita itu terkena atau terpapar COVID-19, jadi kita harus waspada dengan jaga jarak. Yang tadinya biasa suntangan, yang biasa cipika-cipiki, biasa ngobrol berdekatan, nah sekarang dihindari terlebih dahulu. Yang keempat, gunakan masker. Jadi di saat kita akan keluar rumah, kita wajib menggunakan masker. Nah, itu panduan adaptasi kebiasaan baru. Jadi PHBS-nya tetap dilakukan ya. PHBS-nya tadi mencuci tangan gitu ya. Terus menggunakan sabun, memakan makanan yang sehat, bergizi. Nah, jadi perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi sama halnya dengan perilaku hidup bersih dan sehat di kehidupan sehari-hari sebelum pandemi. Bedanya di masa pandemi ada beberapa yang lebih ditekankan. Di antaranya tadi mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Nah, itu untuk materi PHBS adaptasi kebiasaan baru yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ingat, protokoler kesehatan harus tetap dijaga. Kemanapun, dimanapun kita berada, kita harus tetap menjaga protokoler kesehatan agar kita terhindar dari coronavirus dan penyakit-penyakit yang lainnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.